Di video kali ini kita akan mengupas masalah hukum kait antara iblis dan sebuah tempat di lautan yang dinamakan segitiga Bermuda. Dan apakah memang benar singgahsananya iblis berada di segitiga Bermuda seperti yang disangkakan oleh orang-orang? Bahkan ada pulau yang bilang bahwa Dajjal akan keluar dari tempat yang dinamakan segitiga Bermuda ini dan menebar fitnah selama 40 hari di muka bumi. Dan pembahasan kali ini masih berkaitan sedikit video sebelumnya yang membahas tentang Ibnu Sayyad. Mohon untuk teman-temanku seiman tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Pembahasan kita kali ini akan berkisah tentang hukum kait antara segitiga Bermuda dan istana iblis. Jadi ceritanya, pada suatu hari Umar bin Khattab dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi melihat Ibnu Sayyad yang kabarnya sampai kepada Rasul dan sahabat. Ciri-cirinya persis seperti Dajjal, maka berangkatlah Rasul dan beberapa sahabatnya ini untuk pergi mengintip Ibnu Sayyad. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengintai Ibnu Sayyad bersembunyi dari satu pohon ke pohon lainnya. Sampai akhirnya Rasulullah ketika ketahuan dan berhadapan dengan Ibnu Sayyad, yang ketika itu Ibnu Sayyad ini masih begitu kecil. Kemudian Nabi berkata kepada Ibnu Sayyad ini, "Maukah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Lalu Ibnu Sayyad kecil ini memandang ke arah Rasul dan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang buta huruf." Tiba-tiba Ibnu Sayyad membalik pertanyaan Rasul. Ia berkata, "Apakah engkau mau bersaksi? Saya ini juga utusan Allah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku hanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Lalu setelah mendengar perbincangan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya hal yang lain kepada Ibnu Sayyad ini. Karena dilihatnya mulut Ibnu Sayyad berkomat-kamit, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Ibnu Sayyad berkata, "Aku melihat ada singgasana di atas air." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itulah singgasananya iblis yang ada di atas lautan." Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Lalu apalagi yang kau lihat?" Ibnu Sayyad menjawab, "Aku melihat banyak orang-orang yang jujur dan para pendusta." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkan obrolan dan pergi meninggalkannya. Dalam riwayat ada yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Ibnu Sayyad, "Sesungguhnya aku menyembunyikan beberapa kalimat dalam hatiku." "Maka apakah itu?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Sayyad kecil. Tapi ketika itu Ibnu Sayyad tidak bisa menebak kalimat apa yang ada di dalam hati Nabi. Dan Nabi berkata lagi kepada Ibnu Sayyad, "Engkau tidak mungkin melampaui batas dari takdirmu." Lantas Umar bin Khattab marah, kemudian mencabut pedangnya dan berkata kepada Rasul, "Serahkan anak ini kepadaku, maka akan kupenggal lehernya." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, "Kalaulah anak ini memang Dajjal, tidak akan sanggup membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, tidak ada kebaikan dari membunuhnya, maka tinggalkanlah dia." Dari hadis ini menimbulkan argumen yang tersebar sekarang-sekarang bahwasanya jangan-jangan singgasana iblis itu ada di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda terletak di sebuah antara perbatasan Pulau Bermuda, Puerto Rico, dan Miami, dan seperti kita ketahui bagaimana kisah-kisah janggal terjadi di sana. Ada banyak kapal dan pesawat yang jatuh di sana dan sulit untuk diidentifikasikan bangkainya. Nah, rumor ini yang selalu dikait-kaitkan orang-orang bahwasanya singgasana iblis itu ada di sana. Makanya sering terjadi kecelakaan besar di laut itu. Apalagi dikuatkan lagi tentang singgasananya iblis
dengan munculnya sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad Isdaud dari Mesir, bahwa kawasan Bermuda adalah kawasan jin. Dari situlah akan muncul Dajjal ketika akhir zaman, sehingga banyak orang-orang membaca buku ini dan percaya bahwa yang dikatakan buku ini benar. Perlu diketahui teman-temanku seiman, bahwa buku ini ditulis berdasarkan dialog dengan jin muslim. Jin ini bilang katanya dari segitiga Bermuda lah Dajjal Akbar akan muncul di akhir zaman. Padahal baginda Nabi sudah bilang Dajjal akan muncul di daerah yang bernama Khurasan, atau yang sekarang ini terletak di negeri Iran. Kan ini sangat membingungkan. Sebenarnya akan muncul di segitiga Bermuda atau di Khurasan. Tentunya sebagai umat muslim kita harus tetap meyakini bahwa Dajjal akan muncul di Khurasan, seperti apa yang baginda Nabi bilang tadi. Karena sabda Nabi tidak pernah salah karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh terkecoh dengan argumen segitiga Bermuda ini, karena akan menjadi masalah besar apabila kita terlampaui percaya dengan apapun yang dikatakan oleh jin, sebagaimana buku yang ditulis oleh Muhammad Isdaud ini. Dari buku inilah sebenarnya yang mengisyaratkan opini-opini yang berkembang di masyarakat. Jangan-jangan istana iblis itu ada di sana, di segitiga Bermuda, karena banyaknya peristiwa-peristiwa aneh yang ada di sana. Dan menurut percakapan antara Rasul dan Ibnu Soyad kecil timbul pertanyaan, bahwa mengapa iblis membuat singgasananya di atas air? Sebelum kita tahu apa tujuannya iblis membuat istana di atas air, tentunya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy. Kita pernah membahas ini di video sebelumnya. Singkatnya, arsy itu adalah singgasananya Allah, berupa lautan yang sangat amat luas di atas langit sana. Nah, inilah yang menjadikan iblis membuat singgasananya di atas lautan juga, tapi di atas lautan dunia, karena iblis ingin seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat sombongnya. Ia ingin menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke pertanyaannya di awal, apakah benar segitiga Bermuda adalah lokasi tepatnya istana iblis, sehingga menyebabkan celakanya pesawat dan kapal yang lewat di sana? Teman-temanku seiman semuanya, menentukan tempat atau titik di mana tepatnya persis istana iblis ini tentu tidak bisa. Dan kita hanya bisa meandai-andaikan saja karena tak ada hadis yang memperinci sampai ke arah situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan kisi-kisinya saja bahwa istana iblis ada di atas air atau lautan. Entah lautan yang mana, sampai saat ini masih belum tahu persis lokasinya di mana. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahuinya semuanya. Jadi itulah kisah tentang hukum kait antara segitiga Bermuda dan istana iblis. Semoga kisah ini bermanfaat kepada kalian semua. Jika ada kekeliruan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semuanya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekeliruan atau kesalahan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.